Yang pertama ini dari titik-titik doi ini ya, pengennya diceritainnya sebagai anonim, bukan tidak ingin diketahui identitasnya. Jadi ini yang mungkin teman-teman baru join ya. Salah satu keutamaan dia seorang karyawan swasta yang hobinya menari dan menulis. Wow. Assalamualaikum, halo coach. Waalaikumsalam, hello. Aku izin berbagi cerita kepada teman-teman semua. Walau aku sulit untuk cerita, tapi bismillah. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Aku tidak dekat dengan ibuku. Justru aku dekat dengan nenek. Begitupun adik-adikku cenderung dekat dengan nenek. Sejak tahun 2016, ibuku berselingkuh. Awalnya ibu tidak terang-terangan tentang perselingkuhannya. Tapi berjalannya waktu, ibu makin terang-terangan sampai keluarga aku di rumah tahu. Kecuali ayah yang nggak ngetahuinya. Selingkuhannya bahkan pernah datang ke rumah coach. Yang kebetulan itu anaknya teman kakek. Di situ aku shock. Mama seolah-olah memanipulatif semuanya dengan pura-pura pingsan, yang aku pun gak tahu kenapa mama ngelakuin itu. Aku gak terima. Adik aku nangis dan selalu bertanya yang aku pun gak bisa jawab karena adikku masih kecil untuk tahu semuanya. Dan tahun 2021 aku memberitahu ayah tentang perselingkuhan mama, dan ayah justru tidak mempercayai aku. Dia terlalu percaya sama mama. Ayah nggak nanya kabarku saat aku berada di saat perantauan. Ayah, aku merasa asing pada orang tuaku sendiri. Nenek menasehati papa dan mama, lalu kemudian mama datang ke kosan buat bantu rawat aku. Tapi aku masih sedih karena mama datang karena disuruh nenek. Aku makin merasa down karena lukaku pada tahun 2014 belum kunjung sembuh karena pembulian. Oke, ini berarti ada case-nya, ada mamahnya selingkuh, terus kemudian juga ayahnya akhirnya nggak aware sama dia, terus kemudian juga akhirnya dia juga pernah kasus pembulian. Oke, ayahku berada di saat apa bentar ya, ayahku tidak menanyakan kabarku saat berada di perantauan. Ayah pun melarang mama untuk menanyakan kabar aku. Oh, karena ayahnya nggak percaya sama omongan dia. Akhirnya mungkin ayahnya juga ikutan bete juga kali gitu ya. Dan saat itu aku langsung sakit infus, aku hancur. Justru aku merasa asing pada orang tuaku sendiri. Nah, ini nenek nasihatin papa, nasihatin mama, lalu kemudian mama datang ke kosan buat bantu rawat aku. Tapi aku masih sedih karena mama datang karena disuruh nenek, bukan karena kemauannya sendiri. Aku makin ngerasa down karena lukaku pada tahun 2014 belum kunjung sembuh karena pembulian. Pada saat itu aku dibully sampai diludahi, uangku dirampas. Belum lagi dikata-katain, aku cuma bisa nangis. Aku nggak ceritain ini ke siapa-siapa, bahkan ke orang tuaku sendiri. Karena untuk menceritakannya pun aku terlalu sakit, gak sanggup untuk ceritain masalah ini. Lukaku makin tergores dengan masalah mama ini, dan tiap malam aku insomnia, tantrum, bahkan pernah kepikiran untuk mengakhiri hidup. Karena aku berpikir aku gak berharga. Aku insecure, aku ngejudge diriku sendiri selalu mempertanyakan kenapa aku kayak gini. Tapi sekarang aku mulai bangkit lagi karena dari keterpurukan, karena kenal sharing circle. Wow, ini merinding sih. Tapi sekarang aku mulai bangkit lagi dari keterpurukan yang ada karena kenal sharing circle. Hidupku terasa berharga lagi sejak ketemu teman-teman di sini. Wow, aku jadi pengen nangis ya. Luar biasa ya. Gak nyangka adanya sharing circle itu bisa membuat orang akhirnya berpikir untuk tidak jadi mengakhiri hidupnya. Wow, amazing. Wah, ntar aku hela nafas dulu ya, karena aku terharu sih. Aku jadi kayak apa ya, jadi kayak ngerasa salah aja gitu, karena sharing circle itu sangat berimpact buat dirinya sampai berpikir untuk men-switch pikiran dari mengakhiri hidup. Wow, wow, terima kasih gitu ya, terima kasih karena sudah mempercayai kita untuk menjadi part of kebangkitan kalian. Keren, thank you. Hidupku terasa berharga lagi sejak ketemu teman-teman di sini yang saling suportif dan mengingatkan satu sama lain. Aku merasakan kehangatan kasih sayang yang sangat aku rindukan. Terima kasih coach, terima kasih sudah hadir. Wah, bentar kita lanjut ke ceritanya dulu ya sebelum ke situ ya. Oke, jadi si teteh ini tadi ada case mamanya berselingkuh. Biasanya yang paling sulit buat anak itu tahu nggak apa? Buat anak itu sulit ketika ngelihat orang tuanya bertengkar. Karena yang ada di benak anak itu apa coba ketika orang tuanya bertengkar? Bukan tentang pertengkaran ya, tapi anak di saat yang sama dia langsung menghujam dirinya bahwa kenapa aku hadir di antara mereka, karena adanya aku akhirnya membuat mereka bertengkar. Itu yang berada di pikiran anak. Jadi yang bikin pertengkaran luka ke anak itu adalah bukan tentang pertengkaran, tapi tentang dia menghujam dirinya, menyalahkan dirinya bahwa orang tua bertengkar karena adanya aku. Maka akhirnya muncullah perasaan gak berharga. Maka muncul akhirnya menyalahkan diri sendiri. Hal-hal itulah yang akhirnya muncul. Makanya ya ketika misalnya buat orang tua di luar sana nih ya, yang mungkin
sometimes memang ada aja permasalahan dalam rumah tangga. Tapi baiknya, yang paling baik itu adalah ketika orang tua bertengkar, anak tahu apa sebabnya gitu. Misalnya ya maafin mama ya, mama misalnya gini-gini sama papa, papa juga maaf ya gini-gini misalnya salah sama mama. Itu yang paling akhirnya anak jadi ngerasa dihargai. Jadi buat kita yang mungkin ngelihat orang tua kita pernah bertengkar, jangan ngerasa bahwa itu tuh salah kita. No, gitu ya. Yang perlu kita pahami adalah setiap rumah tangga pasti ada permasalahan. Baik itu hal-hal yang sifatnya perselingkuhan gitu ya. Aku nggak membenarkan tentang perselingkuhan gitu ya. Namanya perselingkuhan udah pasti salah gitu ya. Tapi kita nggak boleh menyalahkan tentang orang tua kita, mama atau papa. Yang kita salahkan adalah perselingkuhannya, bukan orangnya. Jadi mau gimana pun kita harus tetap sayang sama mama, sama papa, sama nenek, sama kakek gitu ya. Walaupun mungkin bagi sebagian orang berat, apalagi ketika sudah ada pernah salah gitu ya. Yang paling penting adalah gimana caranya kita bisa ngambil angle yang berbeda, ngambil angle dari banyak hal kenapa akhirnya mama melakukan itu, terus kemudian ngambil angle akhirnya kenapa itu bisa terjadi di rumah tangga, terus apa pelajaran yang bisa kita ambil. Itu angle yang bisa kita ambil sebagai orang yang kita nggak terlibat langsung gitu. Jangan nyalahin diri sendiri, jangan pernah nyalahin diri sendiri, oke? Dan kemudian di sini juga pernah pembulian, pernah dibully. Ini buat kalian ya yang pernah dibully gitu ya, langkah yang paling bisa kalian lakukan adalah, walaupun ini nggak logik ya, itu terima keadaan, maafin orang yang pernah ngebully, ingat wajahnya, ingat kejadiannya, terus kemudian juga hal-hal yang kira-kira mungkin ya menurut kalian kayak kenapa saya yang dibully gitu ya. Tapi yang perlu kalian sadari adalah kalian harus lebih kuat dari sebelumnya. Kalian harus bisa ngajarin nanti orang-orang di sekeliling kalian untuk jangan ngebully orang lain. Atau lebih keren lagi ketika kalian udah bisa empowering, kalian bisa menghentikan pembulian. Itu keren banget sih. Jadi bertumbuh dari hal bully itu, yang akhirnya kalian bisa berperan untuk menghentikan pembulian ketika kalian sudah saat ini gitu ya. Sudah bertumbuh dari hal itu. Itu keren banget. Gitu. Jadi kita nggak bisa membenarkan tentang pembulian. Dan buat orang-orang yang di luar sana yang mungkin masih senang banget ngebully, aku titip pesan buat kalian bahwa kalian nggak pernah mengetahui apa yang dirasa sama orang yang dibully, karena sakit gitu ya, nggak ada apa ya, nggak ada kekuatan untuk ngebalas gitu, bukan karena mereka nggak berani, tapi karena ya udahlah gitu. Dan semoga para edukator gitu ya atau para pendidik itu bisa menghentikan pembulian di sekolah, karena itu hal-hal yang memang perlu kita antisipasi gitu. Guru tuh atau pendidik itu ya nggak boleh lengah terhadap pembulian gitu. Aku kenal sekali dengan Sekolah Rimba Indonesia gitu. Aku kenal sekali dengan 20 Men, bahkan aku menjadi tim pendidik juga di sana. Dan satu hal yang paling jadi kita zoom in terhadap sebuah sistem pendidikan itu adalah menghentikan pembulian. Makanya kalau ada yang berantem itu guru langsung bisa menghentikan pembelajaran karena ada konflik di sana. Karena konflik itu adalah pelajar harga bagi setiap siswa. Buat kalian nih para pendidik nih, mungkin ada di antara kalian yang pendidik gitu ya. Jadi kita bisa bersinergi lah tentang gimana menghentikan pembulian. Dan yang terakhir ini yang keren banget tadi adalah yang ini nih. Tapi sekarang aku mulai bangkit lagi dari keterpurukan karena kenal sharing circle. Wow, ini amazing banget sih. Kagum sih, kayak ngerasa semangat lagi aja gitu karena kita menjadi bagian dari itu, dan akhirnya hidup rasa berharga lagi sejak ketemu teman-teman di sini. Ini salah satu value atau salah satu yang memang ada cuman di sharing circle. Aku titip pesan sama semua member yang ada di sharing circle. Ada sekarang membernya ada berapa nih? 1905 member. Yang harapannya kita bisa sampai 10.000 member, sampai 20.000, sampai 100.000 member di sharing circle. Kita nggak boleh ngejudge satu sama lain di Telegram. Pilih orang-orang yang bisa memberikan afirmasi positif terhadap orang-orang yang ada di grup. Pilih orang yang bisa ngedengarkan. Syukur-syukur nih kita bisa ketemuan satu sama lain. Wah, itu keren banget sih. Kita bisa memberikan manfaat kebaikan buat banyak orang, janjian di satu tempat, janjian di kafe, terus ngobrolin hal-hal kebaikan apa yang bisa kita kolaborasiin, terus kemudian kita berikan buat masyarakat. Itu keren banget. Dan itulah tujuan sharing circle ada, teman-teman. Sharing circle ada buat memberikan circle positif. Circle positif itu bukan buat kita aja, tapi buat banyak orang. Dan nggak tahu apa yang bakalan terjadi kalau sharing circle bakal menyatu satu sama lainnya membernya yang 1905 ini nih, terus kemudian kita berikan impact itu ke banyak orang. Keren banget. Kayak salah satunya, by the way nih ya, ada internship gerak bareng sharing circle, itu join sekitar yang udah join melalui banyak seleksi gitu ya, ada 53 member yang itu juga dari sharing circle. Dan akhirnya
Kayak ada yang jadi admin di sharing circle di Telegram, ada yang bahkan datang ke Bandung untuk jadi editor, terus juga ada yang ada yang akhirnya kolaborasi sama Kata UH gitu ya. Itu keren banget sih. Itu hal-hal kecil yang bisa kita lakuin bareng-bareng yang bakalan nantinya meluas lagi ke banyak hal, dan harapannya semoga itu bisa menular kebaikan itu ke banyak orang.